berada di sini daripada berbagai rancangan dan juga kesulitan yang dihadapi sepanjang minggu. Akhirnya Anda berada di sini kerana Tuhan yang telah membawa Anda untuk berada di sini. Jadi saya tanya soalan yang sama yang Riban Ruji telah tanya, tidak tepukankah dia kata. Tidak boleh kuat sikit kah itu, dia kata. Puji Tuhan. Terima kasih kerana memilih untuk berada di sini dan kita bersyukur pada Tuhan. Selamat datang untuk Anda yang datang sebagai pelawat dari mana saja Anda berada. Ini adalah kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersyukur bersama-sama. Hari ini kita ingin lanjutkan siri pengajaran kita mengenai umat perjanjian atau perjanjian transformational yang dapat mengubahkan, dan untuk minggu ini kita ingin beri fokus khusus kepada umat perjanjian yang telah pun kita baca daripada 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Selepas berkhutbah di sini nanti, saya akan pergi ke Gereja Anglikan Manggatal untuk khutbah 10.30 di sana dengan subjek yang lain, kerana saya juga sedang mengajar ETI di sana sampai malam nanti untuk satu subjek. Tolong doakan sementara pelayanan diteruskan bersama. Tapi jangan susah, saya sempat makan pau yang di sana juga. Sudah beli tadi dan kami akan makan sebelum jalan ke Manggatal. Puji Tuhan, ada kesempatan luar biasa memberi sokongan di antara satu dengan yang lain. Tidak mudah sebab kos retreat untuk pujian penyembahan bernilai 21.000 dan itu adalah satu angka yang besar. Penginapan saja adalah 14.000, sementara makanan yang lain disumbang, kenderaan yang lain disumbangkan oleh beberapa orang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah tugas untuk umat perjanjian sebagaimana yang kita akan lihat sebentar lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Tuhan hadir di sini di tengah-tengah kami, dan Tuhan juga adalah Tuhan yang begitu baik bagi kami kerana Engkau memang Allah yang baik adanya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sentiasa tersedia di hadapan kami, baik di sini maupun hamba-hambamu dan umatmu di Manggatal pada hari ini. Kami bersyukur kerana Tuhan yang memelihara dan berbicara. Kami berdoa supaya Roh Kudus akan berbicara kepada kami secara pribadi dan hidup kami diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Piala Dunia baru saja bermula dan saya pasti Anda menanti-nanti keputusan dan giliran tim yang Anda sokong untuk bermain. Tadi pagi Brazil main, saya dan Bishop tidak sempat tengok sebab harus mengutamakan kebaktian. Berada di sini bersama, tidak tahu apa keputusan. Tetapi satu fakta yang saya lihat semasa Piala Dunia adalah ada 4 orang pemain yang paling muda berusia 17 dan 18 tahun dan ada beberapa orang yang paling tua yang berusia 40 tahun ke atas. Gilberto Mora 17 tahun dari Meksiko yang telah mencapai kemenangan bersama dengan tim di perlawanan pembukaan, merupakan seorang pemain muda paling muda dalam Piala Dunia pada kali ini. Sementara Greg Gordon dari Scotland, penjaga gol 43 tahun paling tua. Mengapa mereka dalam usia yang muda maupun dalam usia 40-an dipilih oleh negara mereka untuk mewakili negara? Sebab mereka ini dikenal pasti sama ada daripada Akademi Bola Sepak masing-masing atau mungkin juga dipercayai oleh negara mereka sendiri untuk membawa satu tanggungjawab yang besar untuk negara masing-masing. Mereka dikenal pasti untuk tujuan kerajaan masing-masing. Demikian juga dengan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan sebagaimana yang telah kita nyanyikan bersama tadi, bahwa kita dipilih dari berbagai bangsa, dari latar belakang yang berlainan. Tidak kira berapa usia Anda, tetapi Tuhan ada maksud mengapa Anda dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya. Dan oleh sebab itulah maka penting
untuk Anda mengenal pasti apa maksud umat perjanjian ini, karena kita tidak sekadar dipilih menjadi orang Kristen biasa-biasa, tapi ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang telah memilih kita untuk mengikat kita dalam satu covenant, satu perjanjian ikat mati yang luar biasa daripada Tuhan. Saudara-saudari, umat perjanjian ialah kelompok orang yang saya percaya terikat dalam hubungan kudus dan khusus dengan Allah berdasarkan kepada janji Tuhan. Dia memiliki dan melindungi umatnya, sementara umatnya dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, dalam kekudusan, dan kesetiaan kepada perjanjian itu sendiri. Kita ini bukan sekadar menjadi orang Kristen. Anda dan saya percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, bukan suatu kebetulan, tapi dipilih oleh Tuhan secara khusus dalam ikatan perjanjian yang luar biasa. Di luar sana ada satu kumpulan, dan kumpulan ini kalau mereka berjanji dalam ikatan persaudaraan, apa yang dipanggil Universal Brotherhood, di situ mereka akan mengeluarkan darah mereka dan dicampurkan dengan air dalam satu bisin, dan anggota kumpulan itu minum daripada darah itu sebagai satu perjanjian ikatan persaudaraan di antara satu dengan yang lain. Begitu kuat ikatan itu sehingga tidak boleh dipisahkan. Kalau ada apa-apa sampai kepada satu tahap tertentu, mereka harus berkorban. Mengapa terjadi demikian? Kalau di luar saja, di luar lingkungan orang Kristen, ada keberanian untuk berjanji sedemikian rupa, sampai minum darah satu sama lain, sebagai perjanjian di antara satu dengan yang lain. Mengapa orang Kristen bila bertemu dengan Tuhan dan mengikat perjanjian dengan Tuhan yang dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus, tidak mampu untuk setia sampai akhir? Inilah perkara yang kita perlu perhatikan sebagai umat Allah. Ini bukan soal kita itu masuk ke shopping mall dan suka-suka keluar kedai, masuk kedai, keluar kedai, bukan. Ikatan kita dengan Tuhan sebagai umat perjanjian adalah ikatan yang dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu satu ikatan yang sangat serius yang tidak boleh dipermain-mainkan oleh sesiapa. Kalau tidak, kita akan menyalibkan Yesus sekali lagi karena ketidaksetiaan kita dan cara hidup kita yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Sebab kita ini dipilih untuk tujuan kerajaan Tuhan. Dipilih, dikenal pasti seperti pemain bola sepak untuk mewakili negara kerajaan surga demi kemuliaan Tuhan. Sebab itulah kedudukan kita dan identiti kita ini harus dikenal pasti sebagaimana sepatutnya. Supaya bila kita bergelar umat perjanjian, kita benar-benar hidup sebagai umat perjanjian yang diikat mati oleh karena darah Yesus Kristus dan memuliakan namanya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 berbunyi, "Sekarang jika kamu taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, kamu akan menjadi umatku sendiri. Seluruh bumi ini kepunyaanku, tetapi kamu akan menjadi umat pilihanku. Kamu akan menjadi umat yang ditabiskan untuk diriku sendiri, dan kamu akan mengabdikan diri kepadaku sebagai imam." Ini adalah inisiatif daripada Tuhan untuk memilih orang Israel menjadi umatnya. Bukan karena jumlahnya begitu ramai, bukan karena keupayaannya dan kebaikannya lebih baik daripada bangsa lain, tetapi Tuhan telah menggunakan kebebasannya untuk memilih umat pilihannya. Dan dalam hal itu, dia telah memilih satu bangsa yang bernama Israel turun-temurun hidup di dalam kehendak Tuhan, sehingga pada hari ini masih menjadi umat pilihan Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, syaratnya adalah mesti taat kepadaku, kata Tuhan, setia kepada perjanjianku, dan menjadi umat Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan. Karena mereka ini telah dikhususkan, telah ditabiskan untuk Tuhan,
sebagai imam dan berfungsi sebagaimana sepatutnya sesuai dengan panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan pembacaan kita, bila Rasul Petrus menggunakan latar belakang Yahudinya untuk menggambarkan umat Tuhan di Perjanjian Baru, dia menggunakan bayangan yang sama supaya jelas apa fungsi yang harus dilakukan dan dilaksanakan, dimainkan peranan oleh umat Tuhan seperti kita pada hari ini. Yang pertama adalah transformasi umat perjanjian daripada 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 berbunyi daripada terjemahan yang lain. Oleh itu singkirkan segala niat jahat, penipuan, kepura-puraan, iri hati, dan semua fitnah. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu haus akan air susu suci atau murni, yaitu firman Tuhan, supaya kamu bertumbuh subur sehingga beroleh penyelamatan. Kamu sendiri telah mengalami kebaikan Tuhan. Ciri pertama bagi umat perjanjian ini yang harus mengalami transformasi daripada Tuhan adalah haus akan firman. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 3 berbunyi seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu haus akan air susu suci firman Allah. Keinginan untuk selalu mendengar, keinginan untuk selalu menyelidiki, serta mengerti, mendalami kebenaran firman Tuhan itu penting. Dengan semua kemudahan modern yang kita ada, di mana firman Tuhan pun hanya di hujung jari, di handphone Anda, di mana saja Anda berada. Tidak perlu bawa Alkitab besar-besar sampai pergi mana-mana sekalipun. Bila-bila masa sahaja Anda boleh merenung kebenaran firman Tuhan. Seorang bayi yang haus akan susu yang murni, dia akan membesar dan sebagai bayi yang sehat. Bayi yang sehat pasti akan bertumbuh secara semula jadi. Sebab itu ada keperluan untuk menyuntik semangat yang baru, DNA yang baru kepada orang percaya dari sudut kebenaran firman Tuhan. Sama seperti bayi yang memang hidup, lahir hidup daripada rahim ibunya. Saudara-saudari, kalau dia diberi susu yang murni, dia akan bertambah sehat. Tetapi kalau seorang bayi memang sudah mati daripada kandungan ibunya, jenama susu yang terbaik sekalipun yang Anda berikan kepada bayi yang mati itu, dia tidak akan bertumbuh. Dengan kata lain, diperlukan kehidupan untuk bertumbuh. Kalau Anda belum punya connection atau hubungan dengan Tuhan secara pribadi, Anda hanya bergelar Kristen, terhubung dengan gereja sebagai institusi, terhubung dengan Kristen sebagai agama Kristen, tapi tidak terhubung dengan Tuhan. Anda, maaf saja, seperti bayi yang mati kalau tidak terhubung dengan Tuhan. Sebab itu, pengajaran apakah, pengkhotbah terbaikkah, gereja terbaikkah, di mana Anda berada, kalau Anda hanya diberikan susu yang murni sekalipun, tetapi jiwa kita mati, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup, tidak mentuhankan Yesus Kristus sepenuhnya dalam kehidupan Anda, maka Anda tidak akan bertumbuh kalau tidak ada kehidupan yang demikian. Sebab itu, Rasul Petrus berkata kepada jemaat penerima suratnya, Anda perlu ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Singkirkan segala niat jahat, penipuan, kepura-puraan, iri hati, dan semua fitnah. Supaya Anda menjadi hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, ditambah dengan susu yang murni, yaitu firman Tuhan, karena ada kehausan seperti bayi yang baru lahir, maka Anda akan bertumbuh dalam kehidupan Anda. Kamu sendiri bukan sahaja mengalami kebaikan Tuhan,
tapi juga bertumbuh subur sehingga beroleh penyelamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi penting untuk mengalami transformasi ini, Anda harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya bila Anda diberikan pengajaran firman Tuhan, Anda akan bertumbuh karena memang sudah hidup. Sebab kalau memang bayinya mati dari dalam perut, apapun yang Anda berikan, susu, jenama susu yang terbaik yang Anda berikan kepada siapa saja bayi itu, dia tidak akan bertumbuh sebab dia memang belum hidup dan tidak akan hidup. Sebab itu penting. Hanya orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah ada hubungan pribadi dengan Yesus Kristus dalam hidupnya, akan bertumbuh dalam kehidupan mereka secara rohani apabila disiram dengan kebenaran firman Tuhan oleh kemuliaan Tuhan dan juga sentuhan-sentuhan daripada Roh Kudus untuk hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, memang kami sedang memperhatikan bagaimana gereja bertumbuh. Di kelompok-kelompok pemuridan dan sel kita juga akan perhatikan melalui pemimpin-pemimpin bagaimana Anda bertumbuh secara khusus. Semuanya karena transformasi yang dibuat oleh Roh Kudus di dalam jiwa yang sudah hidup dan terhubung dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, haus akan firman membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itu adalah transformasi. Yang kedua adalah tunjang umat perjanjian. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Datanglah kepada Dia yang seperti batu hidup, yang dibuang oleh manusia tetapi dipilih oleh Allah dan berharga di hadiratnya. Kamu juga umpama batu hidup yang digunakan untuk membina rumah rohani bagi para imam yang suci, untuk mempersembahkan kurban rohani yang diridai Allah melalui Yesus Kristus. Ada tersurat dalam kitab suci, lihatlah kuletakkan di Sion batu asas yang terpilih, berharga, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan diaibkan atau tidak dipermalukan. Bagi kamu yang percaya, batu itu berharga. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru, dan batu tempat orang tersandung, dan batu pejal yang membuat mereka terjatuh. Mereka tersandung karena mereka ingkar akan firman Allah yang telah ditetapkan bagi mereka. Ada beberapa ciri yang kita perlu perhatikan mengenai tunjang, yang dikatakan tunjang umat perjanjian. Yang pertama adalah dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, yaitu batu hidup. Kamu juga umpama batu hidup yang digunakan untuk membina rumah rohani. Kita ini adalah seperti batu yang hidup. Umat perjanjian bukan hanya diselamatkan secara individu, tetapi Anda dan saya dibina bersama sebagai rumah rohani Allah. Bila kita bergabung di antara satu sama lain, bila hidup bertemu dengan hidup, maka kehidupan akan lebih terserlah di antara kita. Bila jemaat hidup secara rohani dan dapat membangun, mendorong di antara satu dengan yang lain, kehidupan gereja akan menjadi kelihatan lebih hidup daripada sebelumnya karena terdiri daripada orang-orang yang hidup secara rohani. Bayangkan kalau semua orang mati, Anda melihat di satu tempat semuanya jadi mayat. Bagaimana Anda menghadiri jemaat yang demikian? Kalau hanya yang hadir adalah dengan hormat seperti mayat-mayat yang bergelimpangan. Tapi kalau seseorang hidup di dalam Tuhan, dan yang lain juga hidup, bila kehidupan bertemu dengan kehidupan, maka kehidupan lebih ceria dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat membangun satu dengan yang lain. Kita dapat mendorong satu dengan yang lain. Setiap orang percaya mempunyai tempat dan fungsi dalam tubuh Kristus.
Jangan kita menjadi seperti gereja yang seperti bus-bus yang dulu. Ada driver, ada konduktor yang tukang jual tiket bus. Drivernya adalah Reverend Ruji. Konduktornya adalah bendahari. Jemaatnya naik dan turun, tidak tetap di satu tempat. Mengapa? Sebab tidak ada ketetapan, tidak ada ketentuan, tidak ada komitmen. Sedangkan sebagai sebuah gereja, kita ini adalah seperti batu yang hidup. Saling bersandaran, saling mendorong di antara satu dengan yang lain. Kita juga dipanggil batu penjuru. Batu yang dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru. Bagi orang percaya, Kristus adalah berharga. Dia adalah batu penjuru, tempat menjadi pengukur ketepatan. Mendiang abang saya adalah seorang yang menjadi kontraktor buat rumah di kampung. Salah satu perkara yang dia utamakan adalah itu tapak dan juga ukuran awal. Dia akan ukur dari kiri ke kanan dan juga menyilang seperti begini, seperti X. Pastikan saja bahwa ukuran rumah itu tepat dan tidak sengit sebelah atau tidak ada apa-apa yang salah diukur. Karena bila ada salah diukur dari permulaan, kadang-kadang atapnya susah dipasang. Kadang-kadang itu lantainya juga akan jadi besar di sebelah, kecil di sebelah. Saya masih ingat pertama kali 23 tahun yang lalu, bila saya dan abang saya masuk di rumah yang kami beli di Sandakan. Belum ada apa-apa, jendela kosong, tidak ada apa-apa. Saya dan dia tidur di situ. Bila dia masuk, dia kata, salah ukuran ini, dia kata. Karena dia melihat tilesnya juga semakin lama semakin lebar di sebelah. Bayangkan seorang dari kampung melihat buatan kontraktor Wami Group di Sandakan. Dan dia kata, salah, dia ukur ini dari mula. Batu penjuru akan menentukan ukuran yang tepat. Kalau batu penjuru itu tidak memberikan ukuran yang tepat dari permulaan, maka bangunan itu akan kelihatan tidak indah, tidak baik. Mungkin tersembunyi, lantai-lantainya tidak kelihatan. Saya masih ingat waktu membina rumah padri di Beluran. Saya berada di Kota Kinabalu. Setiap hari saya melawat 4 kali tempat itu, tempat pembinaan rumah padri di Beluran. Bila dindingnya dibina, sempadan di antara bilik anak-anak dengan ruang makan. Tiba-tiba waktu saya balik, saya melihat siling di atas dan juga tiles di bawah. Ada 2 inci perbezaan, sehingga dindingnya seperti singik sebelah. Saya berkata kepada project manager diocese pada waktu itu, Reverend Philip Lu, kenapa ini seperti begini waktu saya di KK mereka buat? Tidak betul. Singik sebelah, bagaimana kita ubah? Segalanya sudah di sana, lantai sudah siap dan juga semua dipasang, ekon sudah siap. Saudara-saudari, kamu tahu apa Reverend Philip Lu kata? Kau beli almari piring dekat dengan tempat makan. Kau sandarkan di sini dan akan menutup kesilapan 2 inci. Saya dan istri pergi Telupin beli itu almari. Memang cantiklah. Ada tempat simpan piring, kami beli piring kasih tinggal di almari yang berkaca seperti begitu. Aku tidak beritahu Kinan Arun waktu dia masuk di sana selepas saya. Cantik kelihatan, boleh kamu pergi di sana juga kalau ada kesempatan pergi Beluran. Cantik kelihatan. Aku dan istri saja tahu dan kamu jangan tahu 2 inci kurang. Dan itu dindingnya ada singik sebelah sedikit. Tapi karena ada almari kaca, ada piring-piring,
Ada perhiasan-perhiasan yang lain. Kelihatan macam bagus. Tapi pada hakikatnya ada sesuatu yang tidak betul. Mengapa? Batu penjuru. Rumah yang berharga 400 lebih ribu. Hanya kesilapan seperti begitu. Membuat saya pikir ada sesuatu yang tidak sempurna dengan bangunan yang demikian. Saudara-saudari, sebab itu penting hidup kita berpaksikan kepada batu penjuru ini. Sebagai umat perjanjian, hidup kita mesti berpaksikan, bermula daripada batu penjuru yaitu Yesus Kristus. Bagi yang menolaknya, Kristus menjadi batu sandungan bagi mereka. Bagi yang menerimanya, Dia adalah panduan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang penting untuk kita adalah respons manusia terhadap Kristus. Menentukan arah hidup mereka kira-kira bagaimana pada masa akan datang. Saudara-saudari, bukan saja soal batu penjuru dan batu atau batu yang hidup. Kita perlu ada hubungan pribadi dengan Tuhan ini, yaitu Yesus Kristus. Karena respons Anda, tindak balas saudara-saudari dan saya kepada Yesus Kristus menentukan hala tuju kehidupan Anda dimanapun kita berada. Yang ketiga dan terakhir adalah tuntutan umat perjanjian. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi kamu umat terpilih, para imam raja, bangsa suci umatnya sendiri, yang dipilih untuk mengisytiharkan puji-pujian bagi Dia yang telah memanggilmu daripada kegelapan kepada cahayanya yang gemilang. Dahulu kamu bukan suatu umat, tapi sekarang kamu umat Allah. Dahulu kamu tidak mendapat belas kasihan Allah, tapi sekarang kamu telah mendapat belas kasihannya. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ciri-ciri umat perjanjian ini dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamu yang pertama adalah umat terpilih, imam raja, bangsa suci, umat kepunyaan Allah. Secara singkat, bila kita dipilih oleh Tuhan, itu adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan, bukan karena kelayakan kita. Bila kita dipilih oleh Tuhan, itu adalah tindakan Tuhan secara bebas karena kebaikannya, karena apa yang Dia inginkan, tujuannya untuk umatnya. Jadi kalau Anda telah dipilih oleh Tuhan sebagai orang percaya, hargai pilihan Tuhan ini dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dipilih menjadi imam raja, royal priesthood, bermaksud bahwa kita melayani raja sebagai imam-imam yang mendoakan orang lain, yang juga mengingat orang lain di dalam hati kita. Besok adalah waktu persekutuan doa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita ada tanggung jawab untuk mendoakan satu sama lain, mendoakan negara kita, mendoakan tempat asal kita. Perkembangan semasa menunjukkan, mendedahkan bahwa lebih ramai orang suka komplain daripada berdoa untuk kebajikan masyarakat. Bila ada seorang yang menerima IMM 13 dan akhirnya mendapat IC walaupun tukar suami baru-baru ini, Anda tahu kan? Berapa ramai orang berdoa untuk kebaikan negara? Bila ada pilihan raya di sana-sini, di negeri-negeri, di Semenanjung, berapa ramai orang berdoa untuk kebajikan dan kebaikan mereka daripada bermain politik yang tidak sehat. Bila mata uang rupiah turun serendah-rendahnya, berapa ramai di antara kita mendoakan negara Indonesia? Atau yang lain ambil kesempatan, ayo melancung ke Indonesia, mata uang mereka rendah. Belum sampai di Jakarta,
atau di Medan sudah jadi jutawan dan sebagainya. Apa yang kita pikirkan? Kita ini imam raja-raja mendoakan orang. Sebagaimana imam di Perjanjian Lama berfungsi demikian. Kita ini bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan. Bukan saja secara pribadi, tapi satu bangsa dikenal pasti. Perkataan bangsa di dalam Alkitab adalah ethnos, berbicara tentang etnik. Berbicara mengenai suku-suku yang kecil yang menjadi perhatian Tuhan. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ketika seorang menteri mencadangkan supaya KDMR ditambah S, yaitu sungai, pertentangan berlaku di beberapa tempat. Apakah kita mendoakan mereka? Atau asyik berpikir, kenapa harus ada KDMR S? Dan lama-lama jadi panjang macam LGBTQ, semakin panjang senarainya. Saudara, bangsa yang kudus. Tapi di penghujung daripadanya, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya dan istri berbincang, sebab minggu depan dia harus pilih. Minggu depan kayak itu, Mami, minggu depan lagunya aku milikmu atau dan kau jadi milikku dan aku jadi miliknya. Lagu yang lama, hymn yang lama. Apakah di bahasa Inggris? Mungkin worship team sudah terima cadangan lagu itu. Kita dimiliki oleh Tuhan. Dan pada masa yang sama, Tuhan memiliki kita, kita memiliki Tuhan. Memiliki di antara satu sama lain suatu hubungan yang intim. Dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang Tuhan sendiri telah perhatikan secara khusus. Dahulu kamu bukan suatu umat, tapi sekarang kamu umat Allah. Seperti dulu tiada guna-guna, dia kata. Sekarang sangat berguna karena Tuhan telah memilihnya. Dahulu kamu tidak mendapat belas kasihan Allah, tapi sekarang kamu telah mendapat belas kasihan Tuhan. Ini adalah identiti yang kita ada. Malangnya, catat ini baik-baik sebab ini penemuan baru dalam masa 2-3 minggu ini yang saya mau katakan. Di dalam ATI juga saya sebut ini. Hubungan utama umat perjanjian dengan Allah perjanjian. Ramai orang yang mempunyai hubungan dengan agama Kristen sebagai satu agama. Dan dengan gereja sebagai sebuah institusi. Tetapi mereka tidak benar-benar mempunyai hubungan dengan Allah perjanjian yang membolehkan mereka menjadi umat perjanjian. Secara sederhananya, ramai orang menjadi fanatik dengan apa yang dipanggil keagamaannya. Aku agama Kristen, aku dari aliran gereja sekian. Tapi kesaksian hidup tidak menggambarkan yang mereka adalah milik Tuhan. Dan mereka menjadi batu sandungan pada ramai orang. Saudara, menjadi orang Kristen, menjadi anggota gereja, aktif, tidak cukup. Anda harus terhubung dengan pribadi Yesus Kristus. Kalaulah setiap orang terhubung dengan Yesus Kristus sebagai umat perjanjian, gereja tidak akan menghadapi masalah banyak dalam hal bersaksi di luar sana. Tetapi karena hanya terhubung dengan satu agama yang bernama Kristen, hanya terhubung dengan satu institusi yang bernama gereja, maka yang mereka mampu buat hanya bersaksi membawa orang kepada satu agama
dan kepada satu gereja, tapi gagal membawa orang untuk berhubung dengan Kristus Yesus. Ini adalah akibat daripada keterhubungan yang tidak sehat. Hari ini kita mengalami cabaran penginjilan, cabaran pemuridan, cabaran pertumbuhan. Bukan karena kita tidak pandai, bukan karena tidak ada latihan. Gereja Anglikan bakal ada satu lagi yang memiliki kelulusan doktorat tidak lama lagi. Paling kurang ada 5 orang lagi yang akan memiliki master degree dalam Dioceses Anglican Sabah. Dan kemarin saya baru berbicara dengan seseorang, dia juga bakal ditemu duga untuk masuk melanjutkan pelajaran ke master degree yang dulu tidak ada dalam dioceses kita. Bukan kita kekurangan. Ada beberapa orang awam. Di dalam kelas saya kemarin ada Master of Divinity bersama-sama. Seorang doktor dari UMS. Ada lagi yang akan datang. Sebab setiap orang yang sudah ada first degree di luar sana, bila mereka masuk ATI, mereka tidak perlu melalui certificate, mereka diberi tawaran Master of Divinity. Walaupun bukan advance, tetapi Master of Divinity. Sebab kita mengiktiraf first degree mereka. Ada seorang lagi di dalam pendidikan. Dalam masa beberapa bulan, dia akan mendapat doctorate, PhD. Saya tahu sebab saya salah satu daripada rujukan yang ditemu Rama untuk menyelesaikan dissertation-nya. Tidak kekurangan. Gereja Anglikan tidak kekurangan pemusik yang baik, worship leaders yang baik, singers yang baik. Hujung tahun, pada 8 sampai 11 hari bulan, Gereja Anglikan dan Methodist menjadi pengajar bersama untuk perayaan Christmas peringkat negeri Sabah di Padang Merdeka. Saya diberi kesempatan menjadi pengurus bersama sekali lagi. Satu impian saya adalah akan memiliki satu choir 1.000 orang di Padang. Dari seluruh gereja-gereja di Kota Kinabalu dan daripada pedalaman bergabung bersama. Mungkin 100-200 penari. Kita boleh buat sebab Tuhan mampukan kita. Tidak kekurangan. Saya hanya khawatir di dalam kecemerlangan yang demikian, hampir 3.000 orang peserta kemah muda-mudi di Telupin, hampir 1.000 orang peserta di Keningau. Anak-anak muda tidak kekurangan. Persembahan highlights daripada itu, penari-penari daripada All Saints di malam yang kedua di Keningau menjadi salah satu highlights di Keningau. Di samping rekan-rekan sepelayanan yang lain, All Saints tidak kekurangan. Saya periksa setiap hari. Orang memberi persembahan dan persepuluhan, bukan hanya pada hari Minggu. Setiap hari, weekdays, mereka juga masukkan dalam bank. Tuhan berikan keupayaan. Ada keistimewaan yang demikian. Saya hanya khawatir ini, bahwa ramai orang terhubung hanya dengan agama Kristen sebagai satu agama dan gereja sebagai institusi, tapi tidak sepenuhnya terhubung kepada Yesus Kristus, Allah perjanjian itu, untuk menjadi umat perjanjian. Saya sedang menyelidiki beberapa statistik. Bulan Agustus nanti kita akan melihat statistik seluruh gereja, seluruh dioceses di sini semasa sinod. Apa kesannya?
Selepas kita kehilangan 26,6% kehadiran selepas COVID, bagaimana kehadiran kita boleh naik? Bagaimana pelayanan kita boleh naik? Kita perlu ada keterhubungan kembali dengan Yesus Kristus ini. Bukan sekadar agama, bukan sekadar gereja. Sebab kita harus menjadi umat perjanjian. Beritahu rekan sebelah Anda, kita umat perjanjian. Umat perjanjian ini dipanggil, dipilih Tuhan karena anugerahnya. Diikat melalui perjanjian Tuhan. Dibentuk oleh firman Tuhan. Dibina atas Kristus batu penjuru. Dan diutus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa untuk kemuliaan Tuhan. Anda bukan orang sembarangan, tahu. Beritahu rekan sebelah Anda bukan orang sembarangan, no. Anda ini umat perjanjian daripada Tuhan. Partai politik Anda boleh keluar masuk. Bila Anda menjadi umat perjanjian Tuhan, Anda diikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan ikatan perjanjian itu dimeteraikan bukan dengan berapa juta Anda dapat, bukan dengan berapa ratus Anda dapat, tapi meterainya adalah darah Yesus Kristus tercurah di atas kayu salib untuk Anda. Beritahu rekan sebelah Anda, mahal rupanya kita ini. Sebagai umat perjanjian, harga kita, harga yang mahal. Nilai paling rendah untuk pemain bola sepak negeri Sabah 43.000. Saya tahu sebab dia datang dari kampung saya sebagai pemain Sabah. Tapi yang lain gaji sebulan 80.000. Bukan di sini tim yang mahal-mahal, yang kaya-kaya. Itu baru duit. Tapi Anda lebih mahal daripada itu. Anda dibeli dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menjadi umat perjanjian. Sebab itu hargai posisi Anda. Hargai tanggung jawab Anda. Karena Anda dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sebagai umat perjanjian di hadapan Tuhan.